pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam memulai. Karena kita akan melakukan eksekusi yang namanya Ibu panggil, silakan untuk Sofiani, Hadir Bu. Dina Siti, Hadir Bu. Fatmawati, Audi, Krisnawati, Azizah, Reza, Hadir. Syahda, Ibu Iza. Hadir. Baik semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi teks pidato persuasif. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pidato persuasif? Baik Bu. Belum, Bu. Jadi pidato persuasif ini adalah teks atau sebuah naskah yang disiapkan untuk seseorang berpidato, yang dimana pidato persuasif itu bertujuan untuk mengajak, menawarkan, mempengaruhi, bahkan membujuk agar pendengar mengikuti keinginan dari yang berpidato tersebut. Lalu di sini ada struktur teks pidato persuasif. Yang pertama itu adalah bagian pembuka. Di bagian pembuka ini berisi salam pembukaan, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Lalu yang kedua itu ada isi pidato. Isi pidato ini berisi gagasan, pendapat, ulasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa himbauan dan ajakan. Lalu struktur pidato persuasif yang terakhir ini adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini berisi harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, lalu di sini ada langkah penyusunan teks pidato persuasif. Yang pertama itu menentukan tema atau topik yang akan dipilih. Jadi sebelum kalian akan membuat sebuah pidato persuasif, kalian harus menentukan dulu tema atau topik yang akan dipilih. Yang kedua itu adalah menentukan tujuan pidato. Nah, karena pidato persuasif ini tujuannya untuk mengajak audiens, jadi jika kalian ingin menentukan tujuan pidato yang kalian buat, contohnya kalian akan membuat pidato persuasif yang bertemakan kebersihan. Jadi kalian harus menentukan tujuannya, contohnya untuk mengajak audiens kalian untuk menjaga kebersihan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Yang keempat yaitu menyusun kerangka pidato. Nah, dalam menyusun kerangka pidato ini kalian harus memperhatikan struktur teks pidato persuasif. Karena pidato persuasif tersebut adalah di dalamnya itu argumen-argumennya harus sesuai dengan struktur teks pidato persuasif. Jadi nanti dikembangkan melalui sebuah pembahasan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama itu mengandung kalimat ajakan, perintah ataupun rekomendasi terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Lalu yang kedua itu memiliki sifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga itu kalimat yang digunakan dalam pidato biasanya bersifat membangun. Lalu yang keempat menyertakan masalah yang akan dibahas. Lalu yang terakhir ingin membangkitkan emosi para pendengarnya supaya pendengarnya menyetujui serta meyakini apa yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama itu penggunaan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan atau perbuatan tertentu. Contohnya ibu memasak di dapur. Karena memasak itu kan adalah sebuah pekerjaan. Lalu yang kedua, penggunaan kata logas. Nah, kata logas ini adalah sejenis kata
nomor 1, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Contohnya, ibu memasak di dapur. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Krisna. Silakan tunjuk satu temannya untuk membacakan poin kedua. Bebas untuk siapa saja. Fauzi. Sampai beres Bu, yang nomor 2. Ya. Yang kedua, penggunaan kata lugas. Kata lugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung atau konjungsi, kata sandang, dan kata penegas. Di antaranya ada kata depan, yaitu di, ke, dari. Contoh kata depan, di. Kemarin Dita membeli sayur di pasar. Terus kata sambung diantaranya yaitu dan atau tetapi. Contoh kata sambung, dan aku dan Risa bermain di taman. Kata sandang diantaranya yaitu si atau para. Kata sandang, contoh kata sandang, para. Para tamu undangan dipersilakan untuk duduk. Kata penegas diantaranya yaitu kah dan pun. Contoh kata penegas, kah. Benarkah pencuri itu sudah ditangkap? Baik, terima kasih kepada Fauzi. Silakan untuk memilih satu temannya untuk menjelaskan poin ketiga. Ya. Baik, yang ketiga ada penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau mendengarkan atau membaca. Contoh, mari ulurkan tangan kita untuk mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih kepada Reza. Silakan untuk menunjuk temannya lagi. Sri. Yang keempat ada penggunaan kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah ini adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contohnya, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, terima kasih kepada Sri. Silakan untuk memilih satu temannya. Rahma. 5. Sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki pengertian atau makna sama atau hampir sama. Contohnya adalah sikap egois dan individualitis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Egois sama dengan individualitis. Terima kasih kepada Rahma. Silakan tunjuk temannya untuk menjelaskan poin Dina. Yang keenam, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Ciri dari kata benda abstrak adalah tidak dapat disentuh atau dilihat secara langsung, tetapi bisa dirasakan atau dipahami secara emosional atau mental. Contoh, pencapaian itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepadanya. Kebahagiaan. Baik anak-anak, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menerapkan berbagai macam metode pembelajaran kepada kalian. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang Ibu lakukan, Ibu telah mengklasifikasikan kalian semua kepada dua kelompok gaya belajar yang berbeda, yaitu gaya belajar visual dan audiovisual. Di sini Ibu sudah mencatatkan data-data nama siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam kelompok gaya belajar visual maupun audiovisual. Kelompok dengan gaya belajar visual yang pertama itu ada Syahda, Dina, Alfiza, dan Aziza. Lalu siswa dengan gaya belajar audiovisual ada Krisna, Reza, Sri, Rahma, dan Fauzi. Nah, karena sekarang kalian sudah Ibu klasifikasikan menjadi dua gaya kelompok belajar, silakan untuk pindah tempat dan berdekatan dengan kelompok belajar yang sudah Ibu tunjukkan tadi. Baik, Ibu sudah membagikan hyperlink-nya kepada ketua kelas kalian yang Fauzi. Silakan kepada Fauzi untuk mengirimkan hyperlink-nya kepada adik kelas.
Silahkan kalian nanti tulis hasil analisis kalian dalam LKPD yang akan Ibu berikan. Lalu setelahnya, kalian harus mempresentasikan hasil analisis kalian di depan teman-teman kalian. Apakah dapat dimengerti untuk pengerjaan tugasnya? Baik, sekarang Ibu akan memberikan Ibu beri waktu untuk pengerjaan tugasnya selama 30 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Bagaimana semuanya? Apakah sudah selesai? Nah, sekarang silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan bagian pembuka dari pidato persuasif tentang etika bermedia sosial. Di sini tercantum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mengulas sedikit tentang etika dalam menggunakan media sosial. Sudah barang tentu media sosial menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dunia saat ini tak terkecuali di Indonesia. Berbagai informasi terus berseliweran di media sosial, dari informasi tentang curhatan diri sampai informasi tentang bagaimana caranya mengaktualisasikan diri, entah itu beasiswa, prestasi, konferensi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagian isi yang terdapat pada pidato persuasif etika bermedia sosial, yaitu media sosial dirasa begitu kental pada era globalisasi ini. Beragam informasi dari belahan dunia manapun dapat diakses oleh siapapun. Keberadaan media sosial pun menjadi salah satu sumber pundi-pundi keuangan bagi sebagian besar orang, diantaranya dengan menjamurnya online shop, munculnya beragam aplikasi, dan sebagainya. Lalu pada waktu itu informasi adalah barang mahal yang hanya dapat diperoleh orang-orang tertentu. Berbeda halnya dengan masa itu, hari ini kita bisa dikatakan banjir informasi. Dari informasi tentang bagaimana resep membuat makanan sampai bahan skripsi pun tersajikan di dunia maya. Untuk itu menjadi ironi jika kebanjiran informasi ini tidak membuat kita lebih kaya akan pengetahuan, tapi malah membuat kita mengabaikan kemampuan otak kita dengan terlalu bergantung pada Google. Selanjutnya, di sini bagian penutup pada pidato persuasif etika bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia, media sosial memiliki dua sisi yang dapat memberikan manfaat atau mudarat, maka saatnya untuk kita mengambil manfaat dan membuang mudaratnya. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan pesan dalam pidato persuasif etika dalam bermedia sosial. Kita sebagai siswa harus bijak dan cerdas menggunakan media sosial agar tidak tergelincir ke hal-hal yang buruk, negatif, merugikan, dan sia-sia. Media sosial harus digunakan untuk membawa kebaikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang baik dan bermanfaat, serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, struktur bagian pembuka pada pidato persuasif etika dalam media sosial, yaitu terdapat pada menit pertama, yaitu menit 1 sampai menit keempat, yaitu yang diawali
sosial, yaitu yang pertama, pilih pesan, 2, tetap kritis dan berpikir, 3, ingat sebutkan sumbernya, 4, perhatikan gaya bahasa, 5, perjelas nama dan gambar. Dan bagian penutup pada menit 6.15, itulah etika dalam bersosial media. Karena mengembangkan etika seperti ini justru bisa membuat suasana sosial media menjadi nyaman. Terus pesan yang terkandung dalam teks pidato persuasif berjudul etika dalam media sosial adalah ketika bersosial media kita harus menerapkan etika agar kita nyaman ketika bersosial media. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua, tapi tugasnya kalian nanti bisa untuk mengerjakannya di rumah. Nah, ibu ingin kalian membuat sebuah pidato persuasif yang dituangkan dalam sebuah poster. Nah, bagaimana nih membuat posternya? Kalian bisa menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya di sini ada yang pernah menggunakan aplikasi Canva? Ada yang belum juga? Ada. Di sini ibu akan memberikan tutorial sedikit bagaimana cara penggunaan aplikasi Canva. Jadi nanti kalian bisa mendownload aplikasi Canva di HP kalian masing-masing. Lalu nanti kalian akan menemukan halaman yang seperti ini. Nah, di sini kan ada banyak pilihan-pilihan mulai dari presentasi, resume. Lalu kalian cari saja di sini ada poster. Nah, ini kita ambil contoh yang ini. Di sini kalian bisa mengedit isi dari poster kalian itu mau seperti apa. Silahkan kreasikan sekreatif mungkin. Nah, di sini cara menaikkan seperti ini. Nah, tinggal ganti saja tulisannya menjadi seperti apa. Lalu jika ingin menambahkan elemen, ada di bagian sini. Kalian silahkan kreasikan, pokoknya silakan kreasikan sekreatif kalian. Meski ada yang mau mencoba untuk menggunakan aplikasi Canva, silakan yang ingin mencoba untuk bisa ke depan. Ya, silakan. Ini saya tulis nama dulu ya, Bu. Terima kasih kepada Rahma. Nah, anak-anak, karena kalian harus membuat sebuah pidato persuasif, jangan lupakan langkah-langkah dan struktur pidato persuasif serta ciri kebahasaan yang tadi telah ibu paparkan. Masih ada yang ingat di sini apa saja langkah-langkah pidato persuasif? Masih, Bu. Ya, silakan kepada Rizka. Baik, Bu, di sini langkah-langkahnya itu yang pertama memilih dan menentukan topik yang akan dipilih, yang kedua itu menentukan tujuan pidato persuasif, yang ketiga mengumpulkan data untuk mendukung argumen, yang keempat menyusun kerangka pidato, dan yang terakhir menyusun pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato tersebut. Terima kasih.
ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Silakan, Pak Reza. Sambil berdiri ya. Oke. Baik, saya di sini akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tentang teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Lalu di teks pidato persuasif ada struktur yang dibagi menjadi 3, yaitu bagian pembuka, isi pidato, lalu bagian penutup. Lalu ada langkah-langkah penyusunan. Yang pertama menentukan tema atau topik yang akan dipilih. Yang kedua menentukan tujuan pidato. Yang ketiga mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Yang keempat menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir menyusun pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Lalu di sini ada ciri-ciri pidato persuasif. Ciri-ciri yang pertama yaitu mengandung kalimat ajakan. Ciri-ciri yang kedua memiliki sifat mendorong atau mengajak. Ciri-ciri yang ketiga menggunakan kalimat yang digunakan dalam pidato biasanya bersifat membangun. Yang keempat menyertakan masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir ingin membangkitkan emosi para pendengarnya supaya para pendengarnya menyetujui serta meyakini apa yang disampaikan. Lalu di sini ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Yang pertama penggunaan kalimat aktif. Lalu yang kedua penggunaan kalimat kata lugas. Yang ketiga penggunaan kosakata emotif. Yang keempat penggunaan kosakata bidang ilmu. Yang kelima ada sinonim. Dan yang terakhir kata benda abstrak. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kepada masing-masing.